Academic Student Development BINUS at Bekasi, GEE BINUS at Bekasi, dan Rodamas Group. Pertama-tama, perkenalkan, nama aku Dia Mutia, selaku MC yang akan nemenin teman-teman semua nih, dari awal hingga akhir acara seminar hari ini. Saya mewakilkan panitia mengucapkan selamat datang kepada Kak Regina Karlina, selaku People and Engagement Management PT Sasa Inti, selaku pembicara seminar kita hari ini. Kemudian ada Kak Daniel Prima, selaku Creative Brand, spesialis dari alumni BINUS University. Dan yang tidak lupa nih yang paling spesial, teman-teman BINUSian semuanya dari BINUS Bekasi, Kemanggisan, Alam Sutra, Senayan, Bandung, dan Malang. Nih aku lihat-lihat pesertanya udah 4.000 nih ya. Boleh dong, coba kita absen dulu teman-teman di meeting chat, dari mana aja sih? BINUSian mana aja sih nih? Aku lihat ada 4.000 peserta ya. Boleh dong dibilang di meeting chat. Mana nih suaranya? Bekasi, Bandung, Malang. Wah nih Kemanggisan udah keluar. Yang lain masa mau kalah? Oke, Kemanggisan. Wah rame ya Kemanggisan nih ya. Aku mau lihat Bandung, Malang dong. Oh ada Bandung akhirnya. Wih, rame ya ternyata. Oke, tapi aku masih belum lihat Malang nih. Ditunggu ya Malang muncul di meeting chat. Oke, ini kayaknya emang rame banget ya. Jangan-jangan ada yang dari Merauke. Baru aku mau ngomong dari Sabang sampai Merauke. Ternyata bener ya, ada yang dari Merauke. Oke. Thank you teman-teman yang udah muncul nih ya, udah absen. Oke. Sekarang sebelum kita mulai, ada beberapa poin penting nih yang perlu teman-teman perhatikan. Pertama, jangan lupa nama teman-teman diganti ya dengan format NIM strip nama. Aku ulang ya, jangan lupa diganti menjadi NIM strip nama. Oke? Nah, kedua, selama acara berlangsung, mohon kesediaan teman-teman untuk on camera nih. Temenin aku supaya bisa kelihatan nih muka-muka ganteng dan cantiknya ya kan? Oke, yang ketiga dimohon juga nih selama kegiatan berlangsung untuk menjaga ketertiban demi kenyamanan kita bersama. Keempat, untuk pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung ya melalui chat box dan aku akan bantu jawaban pertanyaan teman-teman di akhir sesi materi. Jadi nanti selama sesi materi teman-teman langsung tanyain aja semuanya di meeting chat, nggak usah pakai ragu. Karena apa? Akan ada hadiah loh untuk 5 penanya terbaik, yaitu goodie bag dari Rodamas Group dan juga e-wallet. Jadi sayang banget kan kalau kalian ikut seminar ini cuma diem-diem doang, nonton-nonton doang, padahal ada hadiah yang menanti. Jadi jangan lupa ya, langsung tanyain aja semua pertanyaan kalian supaya dapat hadiah ya kan? Oke, di akhir nanti akan ada foto bersama nih dan ada link yang wajib teman-teman isi. Jadi jangan lupa ya, nanti di akhir pantengin aja untuk isi exit tiket untuk mendapatkan next poin S1. Nah, yang terakhir nih, informasi seminar berikutnya, teman-teman bisa dapetin nih dengan cara join di grup line @asdbinus atau follow Instagram asd.binus dan GEE Bekasi. Oke. Nah, seperti yang kalian ketahui nih, kalau seminar hari ini kan bekerja sama dengan Rodamas Group. Teman-teman pasti mungkin beberapa ya, atau beberapa pasti udah pada tahu dong, apa sih Rodamas Group itu? Nah, Rodamas Group itu adalah perusahaan holding yang memiliki sister company nih, seperti Sasa Inti yang bergerak di FMCG Company, kemudian ada Tombak Mas Niaga Sakti yang bergerak di bidang distribusi, Rodamas Inti Internasional yang bergerak di bidang distribusi internasional, serta Rodamas Inti Teknika yang bergerak di bidang Heavy AC Company. Nah, untuk detailnya nih, sebelum kita masuk ke acara seminar kita tonton dulu kali ya video company profile dari Rodamas Group berikut ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ferry. Jadi kali ini aku akan nemenin teman-teman semua untuk berkeliling di kantor Rodamas Group nih. Kayak apa sih
lingkungan kerjanya di Roda Mas Group dan juga seperti apa sih pengalaman dari teman-teman yang udah pernah kerja di sini. Yuk langsung aja. Roda Mas Group adalah perusahaan holding. Di sini, kami punya 4 perusahaan di bawah Roda Mas Group langsung, yaitu PT Tombak Mas Niaga Sakti, PT Sesa Inti, PT Roda Mas Inti Internasional, dan PT Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ferry. Jadi kali ini aku akan nemenin teman-teman semua untuk berkeliling di kantor Roda Mas Group nih. Kayak apa sih lingkungan kerjanya di Roda Mas Group dan juga seperti apa sih pengalaman dari teman-teman yang udah pernah kerja di sini. Yuk langsung aja. Roda Mas Group adalah perusahaan holding. Di sini, kami punya 4 perusahaan di bawah Roda Mas Group langsung, yaitu PT Tombak Mas Niaga Sakti, PT Sesa Inti, PT Roda Mas Inti Internasional, dan PT Roda Mas Inti Teknika. Hari ini kita udah sampai di lantai 2. Jadi lantai 2 ini adalah tempatnya dari tim Human Resource, dan juga di sini nih di belakang saya nih udah ada kumpulan dari orang meeting nih teman-teman yang bisa dipakai oleh semua teman-teman yang ada di Roda Mas Group. Jadi kayak apa sih tempat-tempat kerja dan juga tempat room meetingnya? Yuk langsung aja kita lihat. Halo teman-teman, nama aku Irwan dari PT Roda Mas, bagian Compensation Benefit. Aku sudah bekerja di sini selama 2 tahun. Kerja di sini sangat nyaman dan seru. Aku bisa banyak kesempatan belajar di sini, terutama bagian asuransi. Aku bisa banyak berinteraksi sama karyawan lain. Hai guys, perkenalkan gue Novi dari Organization Development PT Roda Mas. Saat ini gue sudah bekerja lebih dari 2 tahun di bidang audit dan banyak hal yang gue pelajari. Salah satunya strategi bisnis, struktur organisasi, job desk, dan juga yang paling menyenangkan adalah gue bisa ketemu dengan banyak HR business unit dan gue bisa belajar dari mereka. Nah teman-teman, jangan ragu lagi yuk untuk bergabung dengan kami di Roda Mas Group. Nah teman-teman semua, jadi kita sekarang udah sampai di lantai 4 nih. Sebelumnya kan kita di lantai 2 tuh, kita lihat teman-teman yang ada di tim Human Resource. Sekarang di lantai 4 ini adalah tempatnya teman-teman dari tim Information and Technology nih. Nah jadi kayak apa sih keseruannya bekerja di sini? Yuk kita langsung cek aja yuk. Halo, saya David. Saya dari PT Roda Mas, dari divisi IT sebagai end user support. Di saat pandemi seperti saat ini, kita sebagai IT dituntut untuk lebih berkembang mengikuti teknologi. Dan itu menjadi challenge bagi saya sendiri. Sekarang kita udah sampai di lantai 6 nih teman-teman. Nah jadi di lantai 6 itu adalah ruangan dari teman-teman yang ada di Departemen Finance, Accounting, dan Tax-nya PT Roda Mas. Kayak apa sih rasanya kerja di Finance, Accounting, dan Tax-nya PT Roda Mas? Yuk kita langsung cek aja yuk. Halo, selamat datang di Rumah Finance, Accounting, and Tax. Aku Natasha dari bagian Accounting Roda Mas. Yuk, kita lihat kantor kita. Jadi, suasana kerja kita di sini itu fun tapi tetap serius. Maksudnya tuh gimana sih? Yang dimaksud adalah kita di sini tetap bekerja, cuman dengan suasana yang lebih menyenangkan. Jadi nggak cuman tembok-tembok putih atau hitam aja, tapi dengan penuh warna dan penuh kreativitas di dalamnya. Seperti contohnya di sini. Ini adalah ruang meeting kita. Biasa kan ruang meeting itu tuh konsepnya kayak menegangkan, takut gitu loh, kayak serius banget. Nah kalau kita enggak, kita mau buat ruang meeting kita ini lebih relax, jadi orang kalau meeting pun juga lebih enjoy. Nah terus kalau mau ngomongin tentang jenjang karir di sini gimana sih? Tentu aja jenjang karir di sini itu oke banget deh, karena kita yang dari fresh graduate itu diajarkan banyak hal dari segi ilmu, kreativitas, bahkan pengembangan diri pun di sini juga ada, karena ada workshop, training, seminar, apapun pokoknya paket lengkap banget deh. Dan tentunya kreativitas dan inovasi kita pun juga dikembangkan di sini. Jadi kita akan lebih berpotensi untuk menjadi orang yang lebih baik. Di sini juga kita itu ada open space yang bisa kita gunakan nggak cuma buat nongkrong, tapi bisa juga buat bekerja agar pekerjaan kita pun lebih santai. Jadi kita tetap bisa bekerja, mengembangkan ide-ide kita tanpa harus stres, cuman duduk di belakang meja. Demikian sih dari aku. Nah, dengerin yuk pendapat dari teman aku. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Yusuf Jaya. Aku dari PT Roda Mas sama seperti Natasha, tapi aku dari divisi Tax. Hal yang aku rasakan selama bekerja di sini,
aku dapat mempelajari hal-hal baru sehingga dapat meningkatkan skill yang aku miliki. Ini itu leader-leadernya humble juga loh teman-teman. Mereka selalu memberikan pengaruh positif yang membuat aku merasa aman dan nyaman selama bekerja di sini. So, untuk kalian para fresh graduate, ayo join. Oke teman-teman semua, jadi kita kan udah lihat tuh tadi di lantai 6 ada tim dari finance, accounting, dan tax. Nah sekarang kita udah sampai dari 9 nih. Nah lantai 9 itu masih juga di ranahnya PT Rodamas. Jadi sini ada tempatnya leader-leader kita, dan juga ada tim internal audit, ada tim legal juga, dan terakhir ada tim business development juga di sini teman-teman. Jadi yuk kita langsung cek aja kayak gimana sih keseruannya. Nama saya Gilbert, saya dari divisi internal audit dan risk management di bawah PT Rodamas. Kerja di Rodamas Group itu nyaman, teman-teman gue itu saling mendukung semuanya, dan tim gue juga solid. Halo, nama saya Gwen dari tim legal PT Rodamas. Di Rodamas ini bukan hanya aku belajar bagaimana caranya handle untuk urusan holding company aja, tapi aku juga belajar untuk unit bisnis yang lain, yaitu industri dan perdagangan. Halo, nama gue Johan Setiadi. Di Rodamas gue di bagian corporate business development. 3 tahun gue kerja di sini, gue merasa banyak sekali perubahan, terutama dari masalah human power. Dulu banyak sekali orang yang senior, sekarang komposisi dari anak-anak mudanya juga makin bertambah ya. Itu artinya perusahaan ini punya masa depan, merhatiin orang-orang muda. Nah teman-teman semua, jadi kali ini kita udah sampai di lantai 3 nih. Jadi lantai 3 itu adalah tempatnya dari teman-teman yang ada di PT Tumbak Mas Niaga Sakti. Jadi kayak apa sih keseruannya bekerja di sini? Yuk langsung aja kita cek. PT Tumbak Mas Niaga Sakti bergerak di bidang distribusi. Untuk produk yang didistribusikan secara langsung adalah produk Sasa, Salon Pas, dan Magis. Halo, perkenalkan nama saya Herman Yonata dari PT Tumbak Mas Niaga Sakti. Saat ini saya berada di posisi Business Development untuk food service industrial. Saya merasakan suasana kekeluargaan yang sangat erat antara karyawan satu dengan yang lainnya. Semua memiliki solidaritas yang tinggi, kerjasama tim yang sangat kuat, dan juga di sini semuanya memiliki passion yang sama dan juga energik, khususnya banyak yang masih millennials juga. Nama saya Iliani, saya bekerja di Finance and Accounting di PT Tumbak Mas Niaga Sakti. Halo, nama saya Florence, saya bekerja di PT Tumbak Mas Niaga Sakti sebagai bisnis analis. Selama bekerja di PT TNS, saya sendiri pun merasa saya bisa lebih berkembang dikarenakan saya mempunyai lingkungan yang bisa mensupport saya dan juga atasan yang bisa mendukung saya. Kalau kamu, Ciplo? Kalau yang aku rasakan selama bekerja di PT Tumbak Mas Niaga Sakti adalah saya merasa potensi diri saya lebih tergali karena saya menemukan leader dan lingkungan yang tepat di PT Tumbak Mas Niaga Sakti. Selain itu juga yang saya rasakan adalah sistem kekeluargaan serta kerjasama antar satu dengan yang lain itu sangat terasa sih. Oke teman-teman, jadi kali ini kita udah sampai di lantai 5 nih. Jadi lantai 5 itu adalah tempatnya dari tim PT Society. Jadi kayak apa sih keseruannya bekerja di sini? Yuk langsung aja kita cek. PT Sasa Inti bergerak di bidang fast moving consumer goods. Untuk produknya sendiri adalah penyedap rasa, kaldu, tepung bumbu, santan, saus, dan bontabur. Halo, saya Daniel Kurnia Putra sebagai Creative Brand Specialist di PT Sasa Inti. Yang bikin enjoy di PT Sasa Inti itu adalah environment orangnya sebenarnya, keluargaan banget. Terus udah gitu, saya di tim Brandcom itu dapat tim yang super solid, jadi kita benar-benar bisa saling jaga, kita saling bekerja sama dengan baik untuk kedepannya dan juga untuk mengembangkan nama PT Sasa Inti itu sendiri. Halo semuanya, perkenalkan saya dengan Chef Kong. Saya mewakili dari PT Sasa Inti selaku Head of Corporate Chef PT Sasa Inti. Yang paling enjoy, selalu ada tantangan dalam setiap harinya. Itu yang membuat kita, ada apa ya hari ini ya, ada apa ya. Bahkan ketika kita kerja under pressure dengan schedule yang padat, itu melatih kita bagaimana bukan hanya bekerja dengan baik, tapi bagaimana kita bisa memaintain stamina dari tubuh kita supaya kita bisa melewati semuanya secara perfect. Hai, aku Iva dari R&D Sasa Inti Jakarta. Suasananya nyaman, terus anak-anaknya pada asik, lingkungannya seru banget. Pokoknya menjadi salah satu perusahaan yang aku pilih sebagai memulai karir aku. Nah,
di lantai 6 itu selain juga ada tim Finance Accounting Tax-nya PT Rodamas, juga ada PT Rodamas Inti Internasional. Kayak apa sih keseruannya bekerja di PT Rodamas Inti Internasional? Yuk kita langsung cek aja yuk. PT Rodamas Inti Internasional bergerak di bidang distribusi. Untuk produk yang didistribusikan adalah produk Sasa ke luar negeri. Nama saya Misha Claudia Cindarbumi. Saya menjabat sebagai Head of International Marketing di Rodamas Inti Internasional. Selama saya bekerja di Rodamas ini, menurut saya Rodamas itu tempat yang tepat untuk kita mengembangkan karir, karena di grup Rodamas ini sendiri ada berbagai macam kesempatan untuk berbagai karakter manusia yang ada di sini. Oke teman-teman, nah selanjutnya kita udah sampai di PT Rodamas Inti Teknika nih teman-teman. Kayak apa sih keseruannya kerja di mereka di dalam? Yuk kita langsung cek aja yuk. PT Rodamas Inti Teknika bergerak di bidang heavy AC. Untuk produknya sendiri adalah air conditioner untuk gedung. Saya Zerbe Jamel dari PT Rodamas Inti Teknika sebagai sales engineer. Jadi hal yang membuat saya calon sebagai sales engineer di PT Rodamas Inti Teknika adalah menyelaraskan antara kemauan beberapa klien dengan kemampuan kami serta hal teknis yang lain yang perlu diselaraskan secara bersamaan supaya memenuhi apa yang menjadi keinginan klien. Selain itu juga, di kantor Rodamas Group terdapat beberapa fasilitas lainnya seperti Sasa Eatery, yaitu kafe yang menjual makanan dan minuman untuk karyawan dan tamu, serta kantin tempat makan siang karyawan Rodamas Group. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di ujung perjalanan kita pada hari ini. Nah, seru kan berkeliling kantor Rodamas Group? Jadi untuk teman-teman yang mau jadi bagian dari keluarga Rodamas Group, yuk langsung aja follow Instagram kita di @rodamaskarir dan juga linkin Rodamas Group. So, sampai jumpa dari kesempatan teman-teman. Bye-bye. Oke, gimana nih teman-teman tadi videonya? Keren banget ya company-nya Rodamas Group itu. Tadi aku lihat juga kayaknya kan selain fasilitasnya yang pastinya bagus, working environment-nya itu loh teman-teman yang bikin nyaman gitu kan. Tadi katanya bukan tembok yang bikin tegang ya kan, tapi justru yang bikin nyaman semuanya karyawannya, supaya juga ide-ide tuh gampang keluar ya kan. Oke, coba dong teman-teman absen nih di meeting chat. Ada nggak sih Winusian yang jadi pengen magang atau kerja di Rodamas Group? Kan sebentar lagi banyak yang mau magang nih. Atau yang mau lulus, mau kerja nih, ada yang mau nggak sih? Coba dong ketik mau, siapa tahu dilirik ya kan? Oke tuh, oh banyak ya yang tertarik. Ketik aja nggak apa-apa teman-teman, siapa tahu dilirik kan sama kakak-kakak dari Rodamas di sini. Oke, mantap. Aku juga pengen sih. Oke, thank you teman-teman. Oke deh, kayaknya udah pada gak sabar banget nih ya masuk ke inti acara hari ini. Pasti udah pada gemes dari tadi ngedengerin aku terus yang ngomong. Padahal kesini buat denger untuk belajar jadi a good presenter ya kan? Oke deh. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sambut aja kali ya pembicara kita hari ini yang pastinya keren banget, yaitu Kak Regina Kalina. Halo. Halo Kak Regina, gimana Kak kabarnya hari ini? Baik, sehat. Dia sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, kalau Kak Regina sekarang lagi WFO atau WFH nih Kak? Aku lagi WFH. Oh oke, alhamdulillah WFH ya. Iya. Lagi agak serem soalnya di luar sana sekarang. Benar. Oke Kak, gimana nih Kak? Udah siapkah untuk membawakan materi yang keren hari ini? Udah nggak sabar sebenarnya dari tadi nih. Soalnya pesertanya juga udah rame banget nih, jadi makin excited akunya. Iya bener, aku juga excited sih dengerin materinya, menarik nih soalnya. Oke deh Kak, kalau gitu karena udah pada gak sabar, Kak Regina juga udah gak sabar, boleh langsung dimulai aja Kak, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Dia. Halo teman-teman BINUS sekalian, saya dengan Regina Karlina, People and Culture Manager PT Sasa Inti. Jadi teman-teman sudah pada tahu ya bahwa PT Sasa Inti adalah part of Rodamas Group. Hari ini saya akan membawakan mengenai how to be a good presenter. Boleh di next slide-nya, Kak Ferry? Oke, pertama yang harus teman-teman lakukan, supaya teman-teman bisa menjadi good presenter, itu improve presentation skill.
Jadi gini, teman-teman pada saat memasuki dunia kerja, hal ini tentu sangat perlu karena nantinya banyak proyek-proyek yang akan teman-teman kerjakan dan teman-teman harus mempunyai presentation skills untuk menyampaikan proyek-proyek tersebut. Jadi misalkan teman-teman sudah buat nih, punya planning bagus, semuanya udah bagus, tapi teman-teman tidak bisa menyampaikannya, nanti proyek teman-teman yang ada bisa jadi gagal atau justru malah nggak dilirik sama atasan nih. Boleh next? Yang pertama, teman-teman harus sadar nih, nervous is normal. Jadi kalau kita grogi, kita deg-degan, itu normal. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi groginya kita, tegangnya kita? Itu caranya hanya dengan latihan dan mempersiapkan. Jadi practice and prepare. Jadi teman-teman harus latihan. Apalagi kalau ini mungkin baru pertama atau kedua. Kalau teman-teman udah setiap hari, misalkan memang kita lihat MC nih di TV. Kalau memang mereka sudah MC profesional yang sudah setiap hari MC, tentu mereka hanya perlu prepare, practice mereka sudah sering. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa grogi, teman-teman harus tahu itu normal. Kayak saya sekarang, awalnya juga saya grogi, tapi saya beberapa kali sudah pernah mengisi acara. Jadi pada saat show, ya tentu kita sudah makin lama makin terbiasa. Boleh next? Kemudian teman-teman harus tahu nih, audiensnya siapa. Jadi, speech atau yang teman-teman akan sampaikan itu tentang mereka, bukan tentang teman-teman sendiri. Jadi misalnya kayak sekarang, saya mau menyampaikan tentang how to be a good presenter. Audiensnya adalah anak-anak BINUS. Tentu saya panggilnya dengan teman-teman. Tapi kalau misalnya audiens saya hari ini ternyata adalah pimpinan direksi PT Rodamas Group ya, tentu saya akan menyampaikannya dengan kalimat yang lebih formal, misalnya Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Jadi ingat, teman-teman harus kenal dulu mau perangnya tuh menghadapi siapa. Jadi teman-teman harus tahu audiensnya, teman-teman harus tahu mau menyampaikan presentasi ini untuk siapa, ada berapa orang, dan bagaimana kira-kira orang-orang itu nantinya akan menanggapi atau mendengarkan presentasi yang akan teman-teman sampaikan nanti. Boleh next? Nah, kemudian harus organize your material in the most effective manner to attain your purpose. Jadi, teman-teman ini purpose-nya apa dulu nih? Kayak presentasi hari ini, how to be a good presenter. Jadi, saya mencoba untuk membagikan pengalaman saya bagaimana untuk menjadi presenter yang baik. Seperti itu. Saya nggak bilang diri saya sudah paling bagus, enggak. Dan saya pun sampai sekarang masih berusaha terus untuk menjadi lebih baik lagi. Dan di saat seperti ini pun saya ikutan belajar. Nah, untuk teman-teman harus organize material in the most effective manner. Jadi, teman-teman harus bisa mempersiapkan hal-hal yang mendukung presentasi teman-teman, seperti presentasinya itu sendiri, isi presentasi, bahannya, kemudian suasananya nanti, apakah teman-teman offline atau online, seperti itu. Jadi harus diorganize dengan baik dan benar. Boleh next? Nah, kemudian watch for feedback and adapt to it. Kalau online agak susah ya untuk watch feedback ya, karena kan kita nggak bisa lihat kayak gini Zoom, aku nggak bisa lihat semua wajah teman-teman ini apakah ngantuk. Tapi we do our best untuk menyampaikan dengan semangat supaya teman-teman juga tertarik, nggak monoton, nggak dengan suara yang ya teman-teman sekalian. Jadi saya berusaha untuk membuat teman-teman semangat untuk mendengarkan presentasi ini. Seperti halnya tadi dia untuk membuka acara, mencoba dengan semangat supaya teman-teman juga tertarik gitu. Jadi kalau misalnya offline itu lebih gampang teman-teman lihat. Jadi kalau presentasi jangan lihat teks atau jangan lihat ke PowerPoint terus, jangan begitu. Teman-teman juga harus sesekali lihat ke penonton atau ke orang yang teman-teman sampaikan itu, ekspresi wajah mereka bagaimana. Apakah mereka bingung, apakah mereka bosan, apakah mereka justru malah tidak peduli, main handphone, dan segala macam. Dan pada saat teman-teman melihat keadaan seperti itu, teman-teman langsung adapt, teman-teman langsung think. Nah, makanya praktis. Pada saat teman-teman semakin sering teman-teman presentasi, teman-teman akan semakin
bisa adapt untuk keadaan-keadaan seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengatasinya. Nanti kita ada tips and triknya juga ya. Kita next dulu. Nah, let your personality come through. Jadi teman-teman nih pasti kan punya personality-nya masing-masing. Apakah teman-teman ini orang yang ceria, orang yang suka bercanda, atau misalnya orang yang serius, itu boleh menyampaikan dengan, jadi jangan jadi orang lain intinya. Karena pada saat teman-teman jadi orang lain, itu susah, dan nanti yang ada, teman-teman tidak bisa menyampaikan presentasi teman-teman dengan baik dan benar. Sebaiknya tetap menjadi diri sendiri, dan personality-nya harus keluar. Harus ceria, harus dengan tone suara yang jelas, seperti itu. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang, use humor, tell stories, and use effective language. Effective language karena teman-teman harus lihat kan audiensnya siapa. Kemudian kenapa harus ada sedikit humor, tell stories. Yang saya lakukan tadi tell stories, beberapa pengalaman saya. Jadi, kita kan tadi lihat ya, audiens itu ekspresinya gimana. Dan kita harus adapt. Salah satu caranya supaya kita bisa adapt, dan misalkan audiens sudah mulai boring, kita bisa pakai bercandaan, tapi yang baik dan benar, ya, maksudnya yang sopan gitu, jangan bercanda-bercanda yang menyimpang. Dan kita juga bisa cerita, misalkan pengalaman kita, atau pengalaman lucu kita, oh karena kita begini, makanya kita jadi begini gitu. Kayak tadi kan, oh saya juga beberapa kali presentasi misalnya, karena saya sudah pengalaman begini, jadi saya berikutnya jadi lebih baik dengan begini gitu. Jadi hal ini bisa teman-teman lakukan untuk cover yang tadi, adapt ke penonton tadi. Next. Nah, don't read unless you have to. Jadi kita harus interaktif sama penonton. Kalau kita lihat teks atau kita lihat presentasi terus, penonton itu ngerasa dicuekin. Kamu kayak ngomong sama diri kamu sendiri kalau kayak gitu. Jadi kita harus sebisa mungkin menguasai materinya. Mungkin sekarang lebih gampang karena online meeting kayak gini kita bisa lihat langsung gitu ya di komputer, di laptop, ataupun di screen dimanapun. Tapi kalau teman-teman berada pada posisi offline, teman-teman harus lebih menguasai materi gitu. Saya punya pengalaman begini. Kemarin waktu saya presentasi HR Future Leader, tiba-tiba begitu saya share screen, semua note saya di bawah, kalau teman-teman bisa bilang contekan ya, jadi biar saya nggak lupa, saya udah prepare nih materialnya nih. Jadi di situ saya tulis nih, jangan lupa untuk greeting juri, jangan lupa untuk ini, jangan lupa untuk itu. Ternyata jurinya baca. Padahal semua contekan saya ada di situ tuh. Jadi slide ini harus membahas tentang ini, slide harus membahas tentang ini. Terus apa yang saya lakukan? Ya mau nggak mau, saya rubah tampilan supaya juri nggak baca itu. Jadi saya nggak punya clue lagi nih. Gimana caranya? Ya udah. Untungnya saya udah latihan, jadi pada saat itunya saya rubah tanpa ada catatan apapun, saya masih tetap bisa menyampaikan kepada dewan juri apa maksud dari presentasi saya waktu itu. Kemudian, use your voice and hands effectively. Omit nervous gesture. Jadi, nih, dari nada bicara kalian kan bisa kedengeran juga nih kalau kalian grogi. Nah, kalian bisa lihat dari tadi saya juga tangan saya begini begitu. Kalau mungkin kita offline bisa lebih jelas. Jadi jangan kaku, jangan kayak orang upacara disetrap, tegang banget mukanya. Terus ekspresi kalian pasti kelihatan, semakin kelihatan gitu. Tapi kalau kalian bisa mainin gerak tubuh, tangan, badannya kalian tuh lebih apa ya? Jangan kaku. Terus yang suara kalian juga tone-nya juga lebih semangat. Itu otomatis nervous ya kalian bisa berkurang dengan sendirinya. Boleh next? Nah ini, grab attention at the beginning, close with a dynamic end. Jadi kalau teman-teman udah bisa grab attention ya, jadi mendapatkan perhatian penonton di awal, sebisa mungkin nanti closingannya juga harus gong gitu, udah harus jadi bisa keren gitu. Pada hakikatnya kalau misalnya penonton atau audiens itu di awal sudah tertarik melihat cara penyampaian teman-teman,
Atau mungkin awal-awal biasanya kayak belum panas nih, ya kan? Tapi di slide kedua, ketiga, teman-teman udah bisa grab attention. Nah, itu justru momen di mana penonton akan pay more attention ke presentasi teman-teman, sehingga teman-teman bisa menyampaikan apa maksud teman-teman dengan lebih baik dan benar. Nah, kalau sudah seperti itu, jangan lupa closing-nya juga harus tetap keren gitu. Jangan hanya di awalnya aja. Teman-teman harus pertahankan itu semua sampai di akhir, supaya apa? Memorable. Orang ingat dan orang tahu tentang presentasi teman-teman itu apa, maksudnya apa. Jadi maksud teman-teman itu bisa dicapai dengan baik dan benar. Next. Nah, use audio visual aids wisely. Jadi kita harus, biasanya kan kalau teman-teman nih, kalau kita offline meeting atau misalnya kita offline presentation, kita ada yang namanya mic, ada yang namanya kita bisa pakai alat-alat yang ada di situ lah. Nah, sebisa mungkin kita memakai barang-barang itu dengan bijaksana. Misalnya, teman-teman udah tahu nih pesertanya di 1.000 orang, tapi nggak mau pakai mic, nggak boleh. Ya, jadi kita juga harus memastikan bagaimana caranya kita bisa menggunakan alat-alat tersebut dengan baik dan benar. Karena hal itu juga merupakan penunjang agar presentasi kita bisa tersampaikan. Boleh next? Oke, ini tips and trick-nya supaya teman-teman presentasinya semakin keren ya pada saat menjadi presenter ya. Pertama, show your passion and connect with your audience. Ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi teman-teman, bagaimana teman-teman menunjukin passion ya tentu dengan bagaimana cara teman-teman ngomong, bagaimana. Jadi penonton tuh sebisa mungkin, terutama offline tuh dibuat interaktif. Jadi ini harus dua arah. Teman-teman lama-lama akan belajar bagaimana interaktif dengan penonton 1, 2, 3, 4, atau 1.000. Hal tersebut sama kayak yang dia lakukan tadi. Gimana nih teman-teman, dari BINUS mana aja nih? Boleh di absen dulu dong gitu. Itu salah satunya. Jadi kita connect sama audiens, kita mengenali. Jadi audiens ini tidak merasa dicuekin gitu. Kemudian fokus on your audience needs. Ya, kalau sekarang jelas ya. Orang yang datang berarti mereka mau menjadi good presenter. Jangan sampai orang yang hari ini datang mau jadi good presenter terus saya bawainnya materinya lain gitu. Tuh. Kemudian keep it simple, concentrate on your core message. Jadi sesimpel mungkin teman-teman bisa menyampaikan. Jadi teman-teman harus lihat nih audiens. Jadi hindari istilah-istilah yang ngejelimet yang belum tentu audiens itu tahu. Boleh next. Nah, ini tadi udah start strongly. Yang tadi saya bilang di awal, kita harus bisa grab attention di awal. Jadi start strongly. Kemudian remember the 10, 20, 30 rules of slideshow. 10, 20, 30 itu slide itu yang bagus sebenarnya tidak lebih dari 10. Ya, ini aturannya. Tapi menurut saya tidak masalah jika lebih. Tergantung balik lagi cara penyampaian teman-teman. Ada orang yang punya mungkin 20 slide, tapi penonton tetap pay attention karena apa? How he delivered the presentation, it's more important. Jadi, ada orang punya 20 slide, tapi dia bisa menyampaikan dengan semangat. Karena orang nggak melulu lihat slide sebenarnya. Mereka lebih suka sebenarnya bagaimana cara orang itu menyampaikan. Itu mirip sama kayak kalau teman-teman misalnya mau ke rumah ibadah ya, teman-teman pasti kan compare, kalau yang bawain si A, si B, si C, gitu. Mungkin topiknya sama, tapi bagaimana mereka menyampaikan, itu kan yang teman-teman nilai. Kemudian 20 itu 20 maksudnya, presentasi itu sebisa mungkin disampaikan tidak lebih dari 20 menit. Karena jika lebih dari 20 menit, penonton bosan. Biasanya ya. Nah, balik lagi, ini kan slideshow-nya. Bagaimana kita menyampaikannya sebenarnya yang utama di situ. Kemudian 30 ini lebih ke ukuran font pada saat teman-teman
membuat presentasi. Jadi tidak disarankan terlalu kecil atau terlalu besar. 30 itu kayak ada standarnya, 30 size-nya. Kemudian trik berikutnya adalah tell stories. Jadi teman-teman bisa bercerita. Jadi daripada teman-teman taruh tuh di slide ya, kecil banget cerita di slide, nggak usah. Intinya poinnya aja yang ada di slide. Kemudian teman-teman present tuh dengan bercerita. Jadi begini, jadi begitu. Dulu saya begini, sekarang saya begini, gitu. Boleh next? Oke, use your voice effectively and your body too. Ini tadi sudah kita bahas juga. Jadi kita harus punya nada suara yang semangat, personality kita harus keluar, banyak senyum, dan jangan lupa gerak tubuh ya. Salah groginya teman-teman nanti pada saat presentasi. Kemudian don't forget to relax, breathe, and enjoy your own presentation. Karena presentasi ini punya teman-teman sekalian, jadi teman-teman harus enjoy dengan presentasinya. Kalau misalnya teman-teman nggak enjoy, gimana orang lain bisa enjoy? Gitu. Biar lebih jelas, di next slide akan ada video di mana kita akan menyaksikan good and bad presentation. Boleh di-play videonya. Hello everyone. Welcome to Public Speaking. Today's first presenter is Ranjit, and I would ask everyone to give him their full attention. Chantal, could you dim the lights, please? The British imposed a lot of unpopular taxes on the American colonists and didn't let them elect representatives to the British government. In retaliation, the Americans started to boycott British goods. In 1773, Americans in Massachusetts dumped a shipload of British tea into Boston Harbor. This became known as the Boston Tea Party. As punishment, the British imposed laws known as the Intolerable Acts, including the Quartering Act, which made Americans let British soldiers live in their homes. Some of the American colonies created a Declaration of Rights and Grievances, which they sent to Britain, but the British just sent soldiers to the colonies to put down any rebellion. This led to the first battles of the Revolution at Lexington and Concord. Thank you, Ranjit. I know it's very hard to give a presentation in front of the entire class. Now, would anyone like to offer Ranjit constructive feedback about his presentation? Any tips for what he might do differently next time? For example, were you all able to hear what Ranjit was saying? Not really. He needs to speak louder and face the audience. Yes. Great suggestion. Anyone else? He was reading from his paper, so it didn't feel like he was really talking to us, you know? Exactly. It's important when you're speaking to look up every sentence or two and make eye contact with someone in the audience. Anything else that Ranjit could do to appear more relaxed and feel more confident? He could smile more. Yes, smiling makes us feel relaxed. Oh, and make sure your phone is off before you speak next time. I do have one more suggestion. To connect with listeners, it's a great idea to use a personal story or experience as an example. Can you try that next time? I think so, yes. Next week, my presentation will be about the causes and effects of stress. We look forward to hearing it. Ranjit is first up again today, and I look forward to his new presentation. Jorge, could you dim the lights, please? Good morning. Today I'd like to talk about the causes and effects of stress and how to cope with stress. Stress has many causes, including work or school, life events, changes,
or unrealistic expectations of yourself. Some effects of stress include headaches, trouble sleeping, depression, or lack of concentration. I know how hard it can be to deal with stress. Last year, I started working after school to save for college, but I didn't have time to do homework and my grades went down. I had trouble sleeping, I only ate junk food, and I stopped hanging out with my friends. Fortunately, I was able to talk with a school counselor to manage my stress. She suggested that I reduce my hours at my job, eat healthy foods, and get some exercise. So I literally started walking home from school and bringing my lunch. I also asked my teachers for extra help. Now, I feel better. It's important to recognize when you're stressed and to ask for help. Thank you. Great work, Ranjit. I want you all to reflect on how much stronger today's presentation was. Ranjit looked us in the eyes. He spoke clearly. He smiled at us. And he used a personal anecdote to help us feel more connected to him. Well done. Thank you, sir. Oke, jadi tadi adalah video dari Ranjit ya. Jadi sebelumnya dia merupakan a bad presenter. Kemudian setelah dikritik sama teman-temannya, dia jadi good presenter. Nah, teman-teman tadi boleh chat di kolom chat sekarang ya. Aku mau tahu tanggapan teman-teman, hal-hal apa yang sudah aku sampaikan tadi, yang Ranjit, setelah Ranjit dikritik sama teman-temannya, kemudian menjadi good presenter tuh. Beberapa hal, saya kasih contoh ya, satu ya. Tadi kan dia tell stories, bagaimana dia cerita, oh dia juga pernah mengalami yang namanya stres gitu. Boleh teman-teman share di kolom chat, hal-hal apa yang teman-teman lihat dari Ranjit tadi, sesuai dengan presentasi yang sudah aku sampaikan sebelumnya. Sambil nunggu teman-teman chat, ini sudah banyak nih. Keren ya, kalau sama Binus nih selalu interaktif nih, aku suka banget nih. Kontak langsung dengan audiens, visual contact, smile, senyum, personal experience tadi ya, kemudian speak louder, terus manner, komunikatif, presentasi harus seperti berbincang dengan orang, usahakan jangan terlalu banyak membaca. Betul, Patricia Ruth, Brian, Daniel, lebih rileks dan komunikatif, body language. Oke, thank you teman-teman Binus. Nah, karena kita lagi memasuki masa pandemi, jadi next video adalah tentang how kita bisa presentasi online. Ya, kita kan sekarang lebih sering online. Jadi bagaimana teman-teman bisa presentasi online dengan baik dan benar? Ini ada videonya. Boleh dimainkan, Kak Ferry? Thank you. Eyeline. You do not want. When it comes to presenting online, most of what we see is pretty In fact, if you're invited to watch an online presentation or attend an online virtual meeting, your expectations are pretty low. Well, these are 5 top tips to make sure you deliver awesome content that everybody will remember. Now, it's worth saying, I'm assuming in this video that you're going to be either filming on your phone or on your laptop, as most people would be. Tip number 1. Think about the setting that you are in. So when you're delivering an online presentation, really think about your background, what's behind you. You don't want anything that's too distracting. So not in the kitchen with all the kitchen crap behind you. You want something that's plain and that looks professional. Just use a backdrop like I'm using now. This is just a standard black backdrop. And you can buy these on Amazon and they're really not that expensive. The same, you can get a stand to hold your backdrop on as well. So I'd really consider investing in one of those if you're going to be doing more online presentations.
Think about how quiet the area is that you're presenting in. So you don't want any background noise. Close the windows, make it as quiet as possible, because when you're presenting online, the sound is really important. And think about the lighting as well. So you want the space that you're in to be really well lit. So turn the lights on. If there's a window in the room that you're in, make sure that that is in front of you. And basically that no lighting source is directly behind you, because what you'll find is it'll look like you're in darkness to the viewers. So really think about the setting that you're in. Number 2, stand up. If you stand up, you will naturally deliver a much better presentation. You will look like you are performing. Far too often, when we sit and we watch an online presentation, we're watching somebody sat at the table, slunched down. It's hard to present from this point of view. It looks like they don't care. It's hard to retain somebody's attention when you look like that. So stand up and really give it a presentation style. It will shock the audience into listening, because most of what they see in online presentations is crap, and it will make them listen. So deliver a performance by standing up. Now, if you're going to stand up, you need to raise your laptop up higher so that the lens of the camera is in your direct eye line. You do not want to be looking down at your camera lens, because then all your audience can see is the inside of your nose cavity. So standing up will just naturally make you deliver a better presentation. And that is key when delivering a presentation online. You are still performing. So stand up and perform. Tip number 3, rehearse. You need to treat your online presentation as you would a presentation on a stage in front of 200 people. So practice, get set up, get the camera set up, and practice performing to that camera lens. Tip number 4, dress to impress. How often do we watch people presenting online and it looks like they've made no effort at all? You need to treat your online presentation in the same way you would a performance in front of 200 people. So dress to impress. If it's casual, something where you're maybe just talking to colleagues, something casual like this would work. But maybe if you're presenting to customers, you need to dress smarter, something like this. The important thing to remember with online presentations is you need to treat it as you would a presentation in front of a live audience. So when it comes to what to wear, my advice is mirror the audience. If you're presenting to colleagues, then you can go with casual. But if you're presenting to customers, I'd always go with smart. Think about what you would be wearing if you were on stage. And number 5, think about your supporting material. By supporting material, I mean PowerPoint, Prezi, whatever slide format you intend to use, but also video as well. Don't ignore video. You can still start an online presentation with an opening video if you want to. And the slides that you use, make sure you use pictures so that people really remember them and remember you and your content. And importantly, with supporting content, you need to make sure that you have a backup as well. When things are online, you always run the risk of the stream going down and people not being able to see you. If this happens, have your supporting content, your slides, and your opening video available so that you can send it to people if they haven't been able to see it properly online. So those are my 5 top tips when it comes to presenting online. Remember, the audience's expectation is low. Most of these are shit. So if you just put in some extra effort and follow those 5 top tips, you'll deliver some awesome content that people will remember. Thanks for watching that video. I hope you found it useful. Oke, menarik ya. Kalau misalnya presentasi online, beberapa hal mirip sama yang offline. Justru kita harus merepresentasikan diri kita as if kita presentasinya itu offline gitu. Tapi 3 hal sih yang tadi saya highlight ya. Pertama itu masalah tempat. Jadi kalau misalnya kita presentasi online, kita harus pilih tempat yang benar-benar quiet, yang benar-benar membuat kalian tuh nggak ada suara-suara atau gangguan, dan yang proper gitu. Jadi
jangan tadi dia bilang di dapur gitu ya. Jadi harus cari tempat yang benar-benar proper untuk kalian meeting online atau presentasi online. Kalau memang tempatnya at least quiet ya, karena sekarang kalau masalah proper background kita bisa ganti. Kita udah bisa pakai background yang kita pilih. Kemudian yang kedua yang saya highlight tadi adalah masalah berdiri. Sebenarnya kalau menurut saya duduk or berdiri sama aja, tapi sebisa mungkin kalau memang kalian bisa berdiri itu akan lebih baik. Lebih baik karena body language kalian lebih kelihatan. Kemudian ya kalian benar-benar seakan-akan presentasi offline tapi secara online. Kemudian yang ketiga adalah tadi yang dia bilang adalah masalah backup material tadi. Itu sih yang saya highlight itu 3 hal itu. Backup material is very important. Kayak hari ini terjadilah saya tidak bisa memainkan presentasi saya. Beruntung sekali tim Rodamas Group sangat cekatan dan saya dibantu oleh Ferry untuk play presentation pada hari ini. Jadi gimana teman-teman? Menurut teman-teman apa bedanya presentasi online dan offline? Boleh di kolom chat lagi nih, biar tambah semangat, soalnya udah semakin siang. Kita tunggu. 1, 2, 3. Ya. Oke teman-teman, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung di kolom, nanti di sesi Q&A. Sekarang saya kembalikan kepada MC untuk dilanjutkan dengan testimoni dari Daniel. Ya, jangan lupa untuk follow Rodamas Group di LinkedIn PT Sasa Inti, PT Tumbak Mas Niaga Sakti, dan juga Instagram kita, Instagram Rodamas ada 2, Rodamas Karir dan Live at Rodamas. Instagram Sasa ada Live at Sasa, dan Instagram Tumbak Mas Niaga Sakti itu namanya tumbakmas.id. Teman-teman akan mendapatkan semua informasi terkait perusahaan di sana, termasuk lowongan pekerjaan dan info magang. Jadi teman-teman tadi kan bilang tertarik mau dong magang. Nah silakan di follow Instagram sama LinkedIn-nya untuk mendapatkan info terkini mengenai masalah magang, lowongan kerja dan juga update-update suasana kerja yang ada di Rodamas Group. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Thank you. Oke, thank you banget Kak Regina atas pemaparan materinya tadi ya. Itu sangat-sangat menambah knowledge banget ya buat teman-teman, bikin kita berkaca nggak sih? Kayak, oh iya ya, kita selama ini kayak masih kurang banget ya. Apalagi kalau di kelas cuma modal baca aja presentasinya. Sedangkan kita bisa loh kasih effort dikit untuk menciptakan vibes presenter yang oke banget gitu. Mungkin aku simpulin dikit kali ya materinya Kak Regina tadi tuh, kalau untuk menjadi good presenter tuh sebenarnya gak susah teman-teman ya. Gak mesti harus jago banget gimana, yang penting itu kitanya ngeluarin effort seperti yang tadi Kak Regina bilang, kita bisa jaga attention teman-teman dari opening sampai closing. Jadi gak cuma opening aja ya, terus juga reflect ke ke peserta kita dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya bukan susah ya kan, nggak ada materinya, yang penting kitanya mau keluarin effort dan juga bawa vibes-nya itu menyenangkan gitu ya. Oke deh, sekali lagi thank you ya Kak Regina atas penjelasan materinya. Nah, kan tadi kita udah dengerin nih sesi materi dari Kak Regina yang pastinya keren banget. Aku harap sih teman-teman juga dapat knowledge baru ya dari situ. Sekarang kita saatnya nih dengerin sesi sharing dari Kak Daniel Prima selaku alumni dari BINUS University. Halo Kak Daniel. Halo semuanya. Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Baik. Dia gimana? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Tetap semangat pokoknya dalam keadaan kayak gini ya. Oh ya pasti dong. Kalau di rumah aja ya. Kalau Kak Daniel sendiri gimana nih Kak? Sekarang WFO atau WFH juga Kak kayak Kak Regina? WFO karena tadi mempersiapkan untuk presentasi ini kan ya. Jadi kalau seandainya di rumah memang lagi keadaannya lagi rame, jadi mendingan kayak di kantor aja deh, bisa dipakai ruang meeting gitu kan. Oh oke. Tapi walaupun WFO di kantor Rodamas tuh aman kan ya Kak ya? Aman banget. Justru kita semuanya sesuai dengan protokol yang ada gitu. Jadi kalau seandainya memang semuanya
kita bener-bener clearin, kita juga pasti ada disinfektan dan segala macam, pokoknya semuanya deh gitu. Oke, ya semoga aman-aman aja ya kalaupun harus keluar rumah karena agak serem di luar. Iya, betul, Oke nih Kak, kalau gitu mungkin teman-teman udah gak sabar juga mau dengar cerita Kak Daniel. Waktu dan tempat aku persilakan ya Kak. Ya, thank you dia. Halo semuanya, mungkin kita sharing santai aja nih di sini sekarang. Terus gue udah bekerja di sini 2,5 tahun sebagai creative brand specialist dari PT Sasa Inti, yang salah satu perusahaan dari Rodamas juga. Tadi kan kita udah tahu ya semuanya gitu. Kalau dibilang pengalaman bekerja di sini, jujur kan memang sebelumnya memang udah bekerja di kantor yang lain ya gitu. Udah jauh-jauh segala macam, dan memang awalnya itu memang saya tinggalnya itu di Kebun Jeruk gitu. Pas tahu ternyata Rodamas itu ada di daerah Kemanggisan, daerah Selipi, wah ini dekat banget nih gitu. Jadi kayak wah oke, kita harus coba gitu. Dan kalau dilihat sendiri pas langsung masuk gabung, kaget pertama itu ngelihat kan lagi fast moving banget gitu, berkembang banget gitu. Dari segi endnya juga berubah, tiba-tiba berubah jadi working space yang bagus banget gitu kan. Nah terus yang tadi udah dilihat lah semuanya sebenarnya dari video-video yang tadi kan. Nah dari situ juga sebenarnya udah seneng banget sih gitu pas udah masuk di sini gitu. Jadi pas ngelihat segala macam yang dunia yang sekarang itu, justru Rodamas terus mau update gitu. Makanya kita selalu berpikir bahwa oh ini up to date banget nih gitu. Segala macam yang ada di Rodamas sendiri, apalagi di dunia yang sekarang, yang era sekarang tuh udah digital semua gitu. Nah, kalau seandainya dibilang di sini kerjanya gimana, jujur tim kerjanya tuh luar biasa sih di sini, karena dari pas tahu ternyata kekeluargaan banget nih di sini gitu. Jadinya kan kita jadi tambah semangat kerja, kita jadi sopan sama yang lain, kita jadi rukun segala macam gitu. Jadi pada saat kita bekerja pun jadi semangat gitu di kantor. Nah, untuk kalau seandainya dalam COVID kayak gini juga tetap kita ya tetap berlaku secara online, tapi kita juga harus tetap bertanggung jawab gitu dengan apa yang pekerjaan yang ada di sini gitu kan. Terus mungkin cerita lagi apa ya? Mungkin cerita lagi ke arah presentasi tadi Regina ya. Kalau seandainya dibilang presentation skill itu butuh dan penting banget di kantor ini, di dunia perkantoran itu penting banget gitu. Justru di sini direalisasiin banget gitu. Karena setiap perkantoran kan pasti kita butuh banget gitu. Butuh banget bisa presentation skill gitu ke atasan-atasan kita gitu. Yang paling pertama yang tadi gue senang banget tuh adalah pada saat kita harus mempersiapkan diri kita gitu. Karena kalau seandainya kita nggak mempersiapkan diri kita, siapa lagi gitu. Karena kan apa yang kita mau omongin semuanya tuh ada di situ gitu loh. Dan pertama kali yang harus diperhatikan, balik lagi ke kita lagi, itu adalah penampilan gitu. Penampilan tuh penopang pertama yang pasti banget dilihat gitu. Kayak ibaratnya kita deh sekarang kalau seandainya kita ibaratnya kita mau pacaran nih seandainya, kita mau ketemu pacar kita gitu, terus kita mau ketemu seandainya sama orang tuanya gitu, pasti kan kita akan berpenampilan bagus, cara bicaranya juga kita persiapin dengan bagus, kita kalau bisa kasih sesuatu yang bagus gitu kan, kalau bisa kita jangan terlalu kaku, tapi kita lebih ngarah bercerita secara baik gitu kan. Jadi makanya kayak justru presentation skill itu tuh penting banget gitu. Grogi sih itu pasti setiap ketemu, setiap presentasi itu pasti awalnya itu pasti akan grogi. Tapi kalau misalnya kita udah persiapin rumah gitu, semuanya tuh pasti bakalan enak gitu. Karena kita balik lagi kayak gue udah jelasin gitu, kita tell the story gitu. Ketika kita bercerita apa yang tadi kita
kalau udah siap pasti itu akan jalan aja gitu semuanya gitu. Jadi makanya penting banget kalau seandainya kita belajar presentation skill, karena ya itu balik lagi sih sebenarnya pasti itu dari experience gitu, dari kita harus belajar lagi, kita harus terus dilatih dengan presentasi gitu. Mungkin kalau seandainya sekarang aku pun juga sebenarnya masih belajar gitu, kayak tadi pas ngelihat presentation-nya dari Regina, pas ngelihat oh iya ya benar juga ya harus ada ini ya, oh iya benar juga ya harus ada ini ya gitu. Jadi memang semuanya tuh harus belajar gitu, semuanya juga harus tenang segala macam, itu udah ada lah semuanya di situ gitu. Nah makanya kalau seandainya aku berpikir kalau seandainya kita bekerja di sini gitu ya, jenjang karirnya tuh mungkin panjang gitu, dan bakalan tuh banyak banget sih sebenarnya, banyak banget pembelajaran yang ada di kantor ini gitu, di Rodamas Group itu sendiri. Dari environment-nya tadi juga udah lihat kan, ada kafenya lah, ada ruang makannya lah gitu. Bisa dilihat lah kalau seandainya dari foto yang mungkin ditampil gitu ya, aku sekarang agak suburan nih gitu, karena memang sejahtera banget di sini gitu. Mungkin itu aja sih yang mungkin bisa aku share gitu. Tapi kalau seandainya memang kalian tertarik untuk bergabung dengan Rodamas, monggo silahkan gitu. Karena memang jujur banyak banget jurusan yang mungkin bakalan bisa masuk ke sini gitu. Nggak cuma di bidang kreatif, mungkin nggak cuma di bidang finance, mungkin nggak cuma bidang apapun itu gitu ya. Karena di sini banyak banget, dari tadi kan udah ngeliat tuh perusahaannya ada banyak banget, ada TNS, ada PT Sasa Inti juga sendiri gitu, terus ada juga Salonpas. Jadi kayak banyak banget nih gitu. Jadi makanya kalau seandainya mungkin kalian tertarik gitu ya, kalau seandainya itu nanti bakalan ada di Q&A gitu, atau enggak nanti bakalan langsung dilihat di link ini juga masing-masing. Itu aja sih palingan. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin di chat boleh. Atau mungkin dia mau nanya. Daniel cerita-cerita dulu aja, nanti aku nanya di akhir. Udah sih palingan bisa aku ceritain. Kalau mau lebih tahu lebih banyak, mungkin paling enak tuh sebenarnya datang sih ya, tapi emang lagi ada kendala COVID jadi susah ya. Jadi sebenarnya tuh kalau sebenarnya visit sendiri nih langsung ke kantor Rodamas sendiri gitu ya. Kita kan memang gedungnya sendiri nih, udah punya 10 lantai, terus kita punya gedung sendiri gitu. Jadi kalau seandainya ngelihat ke kantor visit kita, wah itu jauh lebih seru sih. Pasti bakalan tambah pengen bergabung di Rodamas. Gitu aja sih, mungkin aku kembaliin ke dia. Oke, kalau gitu, thank you banget sih dari mau sharing-sharing sama kita nih ya, tadi cerita tentang pengalamannya kerja di Sasa, juga tentang berapa pentingnya ya untuk be a good presenter itu. Oke, mungkin teman-teman nih udah bisa langsung ketik aja ya di meeting chat pertanyaan-pertanyaannya tadi ya, baik untuk Kak Regina dan juga Kak Daniel, karena di sini kita akan kulik semua nih pertanyaan dari teman-teman ya, baik teman-teman di Zoom atau di YouTube nih. Karena banyak nih ya peserta kita ternyata ya, baik di Zoom ini ada 695, wow. Yang di YouTube juga ya ada berapa ribu nih Kak. Boleh langsung aja ketik di meeting chat, karena nih mungkin perlu diingetin kali ya kalau ada hadiahnya dari Rodamas Group. Untuk 5 penanya terbaik nanti ada hadiahnya loh. Oke, langsung masuk banyak ya. Oke, mungkin aku bacain satu dari YouTube dulu ya Kak ya. Dari Dino Dani. Bagaimana sih tips yang tepat agar presentasi yang dibawakan tetap menarik perhatian audiens, terutama bagi para audiens yang telah melakukan berbagai aktivitas sebelumnya dan merasa kecapean saat mendengarkan presentasi yang kita bawakan, walaupun kita telah memperoleh perhatian atau simpati mereka di awal. Selain materi yang bagus dan bahasa tubuh yang baik, kira-kira apa lagi ya, Bu? Oh, mungkin ini pertanyaan untuk Kak Regina kali ya. Boleh Kak Regina dibantu dijawab. Mau langsung dijawab ya?
Kalau dari saya sih ya, sesuai pengalaman, kalau kondisinya kayak gitu, tentu dari tata cara kalian menyampaikan, tone suaranya, semangatnya, jangan sampai, tadi kan katanya audiensnya kelelahan ya, jadi kamunya jangan gitu. Buat bagaimana mereka bisa semangat lagi, jangan lelah lagi, bercanda aja nggak apa-apa. Biasanya kalau audiensnya kalian sudah kenal, itu lebih gampang untuk kalian cari bahan bercandaan yang membuat mereka ketawa, senyum, semangat lagi, perhatian lagi. Mereka mungkin tadinya udah merhatiin kamu, tapi dalam kondisi lelah kan. Nah, salah satu caranya adalah ajak mereka untuk ketawa-ketawa dan interaktif. Misalnya ditanya gitu, habis bercanda-bercanda ditanya, oh iya gimana menurut ini? Terus kalau misalnya mereka yang udah males-malesan, nanti lama-lama mereka juga akan lama-lama mereka akan semangat lagi gitu. Yang penting kalian ini jangan ikutan lemes, jangan ikutan capek gitu. Balik lagi kan tadi kita harus know dulu audiens kita kayak apa, kita harus adapt sama audiensnya. Itu sih paling. Oke, terima kasih Kak Regina. Mungkin kayak yang diceritain Kak Daniel juga tadi ya, kayak di kantor gitu kan, pasti semua juga udah capek ya. Tapi gimana caranya supaya bisa yang kita ingin sampaikan itu tersampaikan dan semuanya bisa menyimak dengan baik ya Kak. Oke, gimana? Semoga terjawab ya Dino Dani yang ada di YouTube nih. Oke, kalau gitu kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Halo Kak, aku Putri Tiara Karisma, B24 dari Alam Sutra, ingin bertanya, apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh presenter agar bisa menyampaikan pendapat atau gagasannya menjadi lebih menarik dan fresh? Bagaimana itu Kak? Penguasaan materi sih. Jadi kalau presenternya sudah menguasai materi ya dia pada saat menyampaikan pendapat juga tentunya menarik ya dan fresh karena kan orang menganggap kita adalah sumber informasi terhadap apa yang kita presentasikan. Jadi kalau misalnya kayak Daniel nih, dia presentasi desainnya nih, orang menganggap dia adalah sumber informasi. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat kita secara fresh ya kamu harus menguasai dulu materinya. Jadi kalau misalnya Daniel dia mau bilang ini desain saya bagus, misalnya terus orang ditanya gitu ya sama bosnya, kenapa ini warnanya coklat gitu? Dia harus punya reason yang jelas. Karena pendapat saya warna ini begini. Ingat, pada saat kamu presentasi, kamu adalah pemilik dari bahan presentasi kamu, yang harus kamu kuasai. Jadi kalau misalnya kamu mau menyampaikan pendapat yang fresh, yang bagus gitu ya tentu kamu harus kuasai dulu apa yang menjadi bahan presentasi tadi. Gitu. Oke, thank you Kak Regina atas jawabannya. Semoga terjawab ya Putri Tiara. Oke, dia balas. Oke, terima kasih Kak. Oke Kak, selanjutnya aku ke pertanyaan selanjutnya ya dari Gelvin. Selamat siang Kak, izin bertanya. Dalam sesi Q&A presentation, bagaimana kita menghandle atau mengatasi pertanyaan audiens yang di luar dari kemampuan dan materi yang dibawakan oleh kita, terutama ketika presentasi offline, karena kalau saat online masih ada kesempatan untuk googling. Terima kasih Kak sebelumnya. Yang biasanya kita lakukan gini nih, pertama kita bilang, pertanyaan yang bagus gitu kan, kemudian kalian lempar ke penonton. Gitu. Tapi caranya bukan, saya nggak tahu jawabannya nih, saya lempar ke penonton. Jangan. Pertanyaan yang bagus. Coba, apa pendapat teman-teman nih mengenai pertanyaan ini, misalnya. Yang sebenarnya kita nggak tahu. Nanti dari jawaban-jawaban orang itu, kita tarik kesimpulan. Seperti itu. Itu caranya, itu triknya. Oke, jadi nggak ada cerita nggak tahu ya, Kak? Oke, itu tips and triknya ya buat Gelvin tuh supaya bisa diaplikasikan ya kalau kamu mungkin nanti jadi presenter. Oke, semoga terjawab ya Gelvin. Selanjutnya ada dari YouTube lagi nih Kak, dari Basma Mumtaz. Ketika melakukan presentasi, apakah harus berbicara secara energetik terus, tidak slow and steady, karena kita ingin menangkap perhatian audiens itu?
Sebaiknya kalau menurut saya sebaiknya dengan energetik itu, dengan semangat ya, itu akan lebih baik. Karena pada saat kalian low, apalagi steady low berarti kalau steady kan low terus, semangat audiens lama-lama turun gitu. Karena mereka bisa ke bawah suasana, lama-lama kalau low terus, dari energetiknya openingnya udah bagus nih ya kan, udah semangat, udah berapi-api gitu, tiba-tiba kalian low terus steady, lama-lama apa, orang main handphone, gambar-gambar kayak tadi tuh loh, akhirnya kan dia jadi boring gitu. Tuh, sebaiknya sih dipertahankan semangatnya, jangan sampai orang lain tuh merasa kita bukan nggak interaktif ya, jadi nggak ada kontak antara audiens sama kita gitu. Oke, thank you Kak Regina. Jadi jangan slow and steady, harusnya energetic and steady ya Kak. Oke. Semoga menjawab ya Basma Mumtaz. Oke, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan untuk Kak Regina dan Kak Daniel. Mau tanya nih Kak, kakak-kakak ada tips and trick khusus nggak sih untuk mengingat materi yang kita bawakan? Personally, saya sudah cukup confidence, tapi kalau sudah keenakan presentasi, malah keluar jalur. Thank you. Dari Elvin, Kak. Keenakan presentasi keluar jalur, berarti topiknya jadi kemana-mana ya. Nggak apa-apa, itu semakin kalian latihan, lama-lama kan semakin tertata, semakin bagus, lama-lama udah nggak keluar jalur. Kalau misalnya kayak gitu, sebenarnya itu gunanya presentasi PowerPoint ya. Jadi di situ kan guideline-nya kita supaya kita ceritanya nggak kemana-mana gitu. Ntar lagi cerita how to be a good presenter, tiba-tiba saya cerita cara membuat cilok gitu kan, jauh gitu. Jadi itu gunanya sebenarnya kita punya bahan presentasi, itu juga yang nge-guide kita untuk tidak jauh keluar dari jalurnya. Kalau bisa jangan keluar dari jalurnya, supaya pesan utama, main purpose-nya kita mau presentasi itu tersampaikan dengan baik dan benar. Mungkin ada kesaksian dari Daniel nih dalam dunia kerja nih. Oh, kalau itu mungkin banyak ya. Pasti ada distraction juga kan kadang-kadang dari teman-teman yang lain, mungkin dari jawaban-jawaban yang lain gitu, atau dari muka-muka yang lain gitu. Tapi memang justru ya di situ balik lagi di situ belajar nih. Oh, oke, berarti gue saat ini tuh adalah relax gitu ya. Udah balik relax nih. Habis itu ya oke, kita lanjut lagi yang ke next slide. Nah, biasanya tuh balikinnya kayak gitu caranya, tipsnya sih sebenarnya kayak habis itu itu juga kita harus sadar gitu, kita harus sadar dulu sih. Oke, jadi emang harus banyak latihan ya Kak ya, dan relax pastinya supaya nggak gampang ke distract. Oke, thank you Kak, semoga menjawab ya buat Elvin. Oke, next kita mungkin ke pertanyaan selanjutnya dari Hanif Musyafa. Selamat siang Kak, bagaimana sih perusahaan Rodamas terus maju di masa pandemik ini? Dan bagaimana perusahaan Rodamas menjalin relasi dengan customer dan partner? Wah, ini siapa yang jawab nih kalau begini? Kalau dari Rodamas nanti bisa di-clarify ke Ferry ya. Kalau menurut saya bagaimana Rodamas bisa tetap bertahan di masa pandemi, karena Rodamas tuh punya 7 values-nya Rodamas. Gitu. Dengan values itu yang selalu kita terapkan di keseharian kita, yang membuat kita menjadi orang-orang yang tetap bisa agile di saat pandemi seperti ini gitu. Boleh nanti ngobrol sama Ferry kalau kita seperti itu. Jadi Rodamas punya 7 values, kalau di Sasa sendiri sama, kita punya turunan dari 7 values menjadi care, namanya Sasa Basic Mentality. Jadi bagaimana caranya kita bisa bertahan di masa pandemi adalah seperti itu. Kita selalu care, kita selalu, kalau Rodamas peduli dengan karyawan-karyawannya. Gitu. Kalau kita vaksin sudah selesai ya, boleh dikonfirmasi Ferry, kemarin kita udah vaksin, udah 2 kali, udah 2 batch. Kemudian juga kita kalau misalnya begitu kita melihat kasus di Jakarta meningkat, kita langsung terapkan WFH WFO, itu udah nggak pakai nunggu
aturan pemerintah, nunggu ini enggak, pokoknya begitu. Itu kita langsung, jadi sebisa mungkin kita peduli dengan karyawannya. Jadi itu yang membuat bisnis kita bertahan selama ini. Kalau itu yang menurut saya. Oke, thank you Kak Regina. Jadi yang pastinya selalu ada cara ya Roda Mas itu untuk bertahan nih ya di masa seperti ini. Ini mungkin Hanif nih bertanya, udah tertarik banget sih kan nih pengen masuk daftar ya magang di Roda Mas. Oke, nanti ada info loh, tunggu ya sampai akhir acara. Udah surprise ya. Iya, ini kita spill dikit dulu ya, jangan kemana-mana makanya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Hesi, Kak. Apa pengalaman yang sangat berat atau tidak diperkirakan dalam karir kakak selama ini? Dan tips bagaimana cara menghadapi rintangan tersebut? Ini mungkin bisa dijawab sama Kak Regina dan Kak Daniel kali ya. Sweet dulu nggak nih? Sweet dulu. Ladies first ya. Ladies first. Tantangan terberat dalam karir yang berhubungan dengan how to be a good presenter atau gimana nih? Boleh mungkin Kak. Karena temanya tentang ini kan. Tantangan berat dalam karir itu ya apa ya? Kalau saya sih bukan berat ya. Karena tantangannya harus belajar terus, belajar gitu. Jangan stuck di satu titik gitu. Kalau menurut saya bukan berat ya, tapi kita harus belajar. Jadi ya kita menambah ilmu kita. Kayak sebenarnya ini ya, kayak how to be a good presenter gitu. Beratnya ya tentu di awal, pada saat awal-awal pertama kali saya ditembak, waktu itu saya ingat banget ditembak pertama kali saya jadi MC untuk offline meeting, waktu itu belum online, offline meeting itu di depan BOD, owner, saya masih ingat banget, dan itu benar-benar kayak do or die aja jadinya. Jadi gimana ya waktu itu, kamu jadi MC ya? Hah? Langsung yang, gimana nih Pak? Itu saya pernah ngalamin masa-masa itu gitu, tapi seiring berjalannya waktu ya kita evaluasi, jadi kayak dari kemarin evaluasi lagi, apa yang saya perlu improve, terus nanti di event kedua apa yang perlu saya improve. Puji Tuhan setelah improvement yang saya lakukan, perusahaan mempercayakan saya di beberapa event untuk menjadi MC hingga sekarang, seperti itu. Boleh sekarang gantian Kak Daniel? Ya benar. Sebenarnya kalau Sania dibilang MC juga mungkin salah satunya juga Regina mungkin bareng sama saya juga kali ya. Jadi makanya mungkin itu juga salah satu tips yang dari Regina juga benar banget sebenarnya. Dengan kita sebenarnya awalnya nih sebenarnya dengan kecemplung aja tuh pasti kita udah belajar di situ. Itu udah pembelajaran pertama gitu. Nah, pada saat setelah belajar pasti kan kita tahu oh berarti sebelum pas kemarin tuh gue salah di sini ya, gue salah di sini juga ya. Terus mungkin gue terlalu kaku ya, mungkin gue terlalu ini. Nah dari situ baru kita bisa belajar tuh, oke, berarti nextnya kalau seni ada apa, gue harus begini, gue catat, itu harus kita catat tuh. Apa kesalahan-kesalahan kita tuh kita harus catat, supaya kita ingat nanti ke depannya tuh bakalan kayak gimana gitu. Itu sih tipsnya sebenarnya gitu. Sama itu ya Daniel ya, kita suka all out ya. Kalau kita dapet project gitu, misalnya kayak kita MC, kita tuh seru, kita tuh suka gitu all out, dalam artian besok kita mau pakai MC, mau pakai baju apa nih gitu kan, kita mau dress code-nya apa nih, mau temanya apa nih. Jadi apa ya, kita tuh kayak menghargai acaranya itu gitu, jadi kita well prepared. Iya, sebenarnya kayak dunia presentasi pun juga kayak begitu ya. Mungkin kalau seni kita presentasi sama teamwork gitu, seandainya sama berdua gitu, seandainya di dalam pekerjaan atau mungkin dalam mungkin pada saat masih di kampus gitu ya mungkin. Nah itu juga penting tuh sebenarnya dengan kita menyiapkan diri kita. Oke, kita pakai baju ini kali ya, terus habis itu mungkin kita ngomongnya lebih formal aja kali ya, atau kita ngomongnya lebih ini aja kali ya, tektokan. Nah itu tuh lebih kelihatan seru sebenarnya. Nah, mungkin tipsnya sih sebenarnya again gitu. Kita mungkin harus ada latihan di sebelumnya, itu udah harus gitu.
seru ya Kak, jadi sharing per MC-an nih, aku jadi berkaca lagi nih. Ya, sama-sama aku juga masih belajar banget sih sekarang ini, apalagi dikasih kesempatan sama Binus ya kayak, iya kamu jadi MC ya, wah ternyata pesertanya sekarang udah 700, saya kaget. Oke, thank you ya Kak sharing-sharingnya tadi. Semoga menjawab ya Hesi dari pertanyaannya. Selanjutnya nih boleh kita lanjut ke Larissa Immanuel. Siang Kak, mau nanya, kira-kira ada tips agar bisa konsisten untuk praktis dan prepare public speaking nggak ya? Tips konsisten ya, itu tergantung diri masing-masing ya sebenarnya. Kalau misalnya tipsnya ya, kalau mau ya pada saat kalian memang punya hal yang mau dipresentasikan atau acara, mau jadi MC, mau jadi presenter untuk sebuah project, atau misalnya tugas kampus, atau kalian mau jadi host, itu tentu kalian harus praktis, dan itu harus semakin sering, karena itu udah mau acara ya. Kalau misalnya partneran, kayak aku sama Daniel ya, kita semakin intens untuk ngomongin gitu loh, hal-hal apa yang perlu ditambahin, apa yang perlu kita omongin untuk membuat acaranya harus bagus gitu. Kita harus milikin acara itu gitu. Jadi ya itu tergantung kalian. Kalau memang kalian mau improve lagi ya boleh ditambah dengan mengikuti kelas-kelas mengenai public speaking. Itu boleh banget. Jadi kalau misalnya komitmennya kalian sih untuk latihannya tadi itu balik lagi ke diri masing-masing. Oke, thank you Kak. Benar sih ya jadi untuk supaya bisa konsisten ya kembali ke komitmen masing-masing ya teman-teman. Kalian mau prepare sekali, prepare biasa atau nggak prepare sama sekali, ya tergantung dari kalian sendiri. Semoga menjawab ya Larissa Immanuel. Thank you banget ya Kak. Selanjutnya dari Christopher Allen nih Kak. Selamat siang Kak Regina, saya Christopher dari jurusan Business Management mau bertanya, bagaimana kita dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berbicara dalam presentasi pada saat online meeting? Terima kasih. Kalau tips dari saya ya, balik lagi online offline sebenarnya tidak terlalu beda jauh-jauh banget tuh enggak. Pada hakikatnya ya latihan sih. Kalau online ya kalau kalian mau make sure masalah koneksi bisa di play atau enggak, siapa yang mau jadi backup ya tentu kalian harus ya biasa latihan, harus GR gitu kan. Kalau misalnya di online kalian masih grogi ya balik lagi sih harus latihan. Semakin sering kalian isi acara, semakin sering kalian online meeting, semakin sering kalian presentation online, lama-kelamaan kalian sendiri akan terbiasa gitu untuk menyampaikan hal-hal tersebut secara online gitu. Apalagi kan mungkin awal-awal tuh kayak aneh ya, kita kayak ngomong sama benda gitu kan. Apaan sih nih, gue ngelihatnya kemana nih, ke kamera, ke layar, kemana ya kan, matanya pertama masih kemari gitu. Gak masalah, balik lagi setiap kali kita udah menghadapi sesuatu, kita evaluasi diri, apa yang perlu kita improve gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau nunggu kalian punya kesempatan untuk presentasi gitu langsung acara, ya kalian harus latihan dari situ apa yang perlu diimprove, itu terus yang harus kalian notes gitu loh di dalam diri. Tuh. Oke, thank you banget Kak. Ngomongin soal tadi ada tentang soal backup dan relax nih, ada pertanyaan nih Kak dari Vincent Hoki. Siang Kak, saya Vincent Hoki Anggono dari jurusan International Business Management mau bertanya, kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi pada saat presentasi, misalnya PowerPoint mati, atau misalkan bahan presentasi kita tiba-tiba blank, apa yang harus dilakukan nih Kak? Sedangkan materi yang disampaikan itu penting. Wah ini tipsnya dibutuhkan banget sih Kak untuk mahasiswa terutama juga ya. Kalau online atau offline? Kalau online sebenarnya gini, kalau tiba-tiba materi kita nggak bisa jalan sama sekali, atau kita nggak bisa nge-share ya, satu-satunya cara kalian bisa bilang, tentu harus minta maaf. Tapi pada saat kalian sudah menguasai materinya,
kalian bisa verbal dulu, ngomong aja dulu apa yang mau kalian sampaikan. Nanti slide-nya bisa dikirim by email, gitu. Jadi kalian bisa kirim slide-nya by email, terus nanti mereka bisa minta mereka buka di tempatnya masing-masing sambil kalian nanti menjelaskan. Kayak gitu. Penguasaan materi sih penting sebenarnya. Karena pada saat itu sekalipun misalkan amit-amit kita nggak punya cara apapun gitu ya, dengan ngobrol begini aja sebenarnya kita bisa menyampaikan maksud kita. Gitu. Oke, jadi bisa kita by verbal dulu aja ya, Kak. Tapi yang pasti minta maaf dulu. Kalau misalnya offline berarti gimana tuh, Kak? Oh, kalau offline, kalau waktunya biasanya kan kalau kita presentasi ada waktu ya. Kalau memang udah amit-amit nih laptop tiba-tiba kebakar gitu kan, berasap gitu. Wah, udah nggak ada profile, nggak ada backup gitu ya. Anggaplah begitu ya kan. Ya udah, kalau gitu satu-satunya cara ya kita balik lagi, kita menyampaikan verbal gitu. Kalau misalnya kita punya tools lain yang bisa kita pakai, misalkan whiteboard sama spidol, kita bisa sambil gambar, atau misalnya kita bisa sambil tulis gitu, sama kayak dosen jadinya, kita menjelaskan, tapi kita harus menguasai dulu apa materinya. Jadi 10 slide misalnya mau kita sampaikan, itu semua terdeliver dulu. Perkara nanti filenya ternyata hilang, benar-benar nggak ada, kita mau bikin lagi, kita kirimkan belakangan, itu kan udah hal-hal yang di luar kendali ya. Tapi at least kita ada effortnya dulu untuk menyampaikan, karena kita harus menghargai waktu audiens juga, karena mereka hari itu, let's say mereka udah datang gitu, mereka mau lihat kita presentasi. Tapi sebaik-baiknya kita prepare, kita kan nggak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu. Ya tentu pada saat itu kalian harus langsung think fast. Apa yang bisa saya lakukan? Say sorry is a must. Jadi pada saat itu minta maaf. Dan tetap show must go on, do or die lah kalau saya bilang. Oke, bener. Thank you banget ya Kak Regina atas tipsnya tuh teman-teman. Jadi nggak masalah ya, bukan nggak masalah. Tetap harus jalan gitu ya. Show must go on, bener banget. Bagaimanapun caranya. Semoga menjawab ya untuk Hoki. Thank you banget. Selanjutnya nih Kak, ada dari Sabrina Eldin. Siang Kak, saya Sabrina dari BINUS Bekasi. Menurut Kakak, saat kita present sesuatu lalu memutuskan untuk menggunakan bahasa Inggris untuk menjelaskannya, apakah tidak apa? Atau dari awal present lebih baik menggunakan penggunaan satu bahasa saja? Karena terkadang menurut saya penjelasan yang saya berikan akan lebih jelas jika menggunakan bahasa Inggris. Oke, kalau yang ini saya berdasarkan pengalaman aja ya. Mungkin pendapat bisa berbeda, tapi kalau saya harus tahu dulu audiensnya siapa. Untuk BINUS, misalnya saya presentasi ke BINUS, saya yakin BINUS pasti mengerti bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris yang kita gunakan pun bukan bahasa Inggris yang complicated. Nah, itu udah bahasa Inggris tuh, complicated. Rumit, ya kan? Jadi, kalian harus tahu dulu audiensnya siapa. Tapi kalau misalnya kalian mau presentasi di depan anak kelas 1 SD atau anak TK, ya tentu kalian harus menyesuaikan diri, ya, harus dengan satu bahasa, dan tata bahasa yang akan kalian pakai pun harus disesuaikan. Satu bahasa tapi bahasanya berat, ya saudara-saudari sekalian gitu, kayak mau buka acara kenegaraan. Tapi audiensnya anak-anak kelas 1 SD gitu, mereka kan pasti rooming nih, kakak ngomong apaan sih gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus kenal dulu sama audiensnya. Kalau memang audiens itu misalnya isinya orang asing ya, yang misalnya ada mix gitu, ada orang Jepang, ada orang Singapura, ada orang Indonesia, ya tentu kita pakai bahasa yang umum, bahasa Inggris, dan harus one language, harus satu bahasa, jangan kalian campur bahasa Indonesia, tentu nggak proper untuk hal itu. Gitu. Oke, thank you Kak. Jadi nggak masalah ya sebenarnya Kak selip-selipin bahasa Inggris kalau memang audiensnya tepat ya. Iya, jangan sampai sok-sok diartiin gitu ya. Akhirnya jadi misleading gitu, orangnya jadi nggak nyambung gitu loh. Karena saking mau cari padanan katanya apa ini. Padahal kalau kita ngomong bahasa Inggris pun sebenarnya orang udah common untuk mendengarkan kata-kata itu gitu.
Oke, thank you ya Kak Regina. Semoga menjawab ya untuk Sabrina Eldin. Nah, next ada dari Divana Ayumini. Mungkin untuk yang pertanyaan ini kayak Kak Daniel bisa jawab nih Kak. Halo Kak, aku Diva dari jurusan psikologi, mau bertanya, bagaimana cara untuk tetap merasa termotivasi dan tidak minder saat ada yang mengevaluasi atau memberikan saran dan kritik tentang cara kita presentasi tentang sesuatu atau membawakan sebuah acara sebagai MC? Dan bagaimana cara kita make sure kalau kita sudah berusaha merubah cara kita membawakan suatu acara? Nah, kalau ini sih sebenarnya balik lagi ke manusianya, ke diri kita masing-masing ya. Sebenarnya sesuatu yang salah itu kan pasti mau nggak mau kita harus perbaiki gitu ya. Kalau seandainya dibilang minder, pasti akan minder, pasti kita kayak wah berarti ternyata presentasi gue kurang ini ya gitu. Itu udah pasti minder. Cuma memang dengan cara itu sebenarnya kita akan lebih bagus lagi nih gitu. Dengan cara kita belajar itu tuh kita akan lebih bagus lagi gitu. Jadi kalau bisa sih jangan minder gitu. Justru dengan adanya kritik dan saran dari mereka itu malah ngebangun kita untuk jadi lebih bagus gitu sebenarnya gitu sih sebenarnya. Dan kalau seandainya tadi ya berusaha merubah cara kita membawakan suatu acara, balik lagi sebenarnya balik ke diri kita lagi gitu. Kita mau belajar lebih bagus atau kita mau tetap aja kayak gini gitu. Sedangkan kalau seandainya kita mau merubah untuk menjadi lebih bagus, itu kan nggak ada salahnya gitu. Kecuali ngerubahnya seandainya ngerubah pakaian kita seandainya atau ngerubah sesuatu karakter kita, cara ngomongnya gitu. Nah itu kan jadi nggak normal gitu. Nah itu jangan gitu. Tapi kalau seandainya skill yang memang akan menambah kita jadi lebih bagus, justru itu malah penting gitu sebenarnya untuk merubah hal itu gitu. Oke, thank you Kak Daniel. Jadi jangan merasa minder ya dengan feedback itu, justru itu membangun kita untuk belajar lebih baik lagi. Oke, thank you Kak, semoga menjawab ya Diva. Oke, nih ada pertanyaan terakhir nih Kak, dari Leonardo Alonso. Selamat siang Kak, menjadi seorang presenter atau MC kan ada yang sendiri dan berpasangan. Apa yang dilakukan pada saat kita dipasangkan dengan partner yang susah untuk improvisasi dan tidak dapat diajak untuk berbicara biasa tanpa memperhatikan skrip latihan? Wah, ini mungkin cocok banget untuk dijawab Kak Regina dan Kak Daniel ya. Bagaimana nih Kak? Gimana ya? Kebetulan kalau kita sih cocok ya. Jadi gimana ya gimana Daniel? Sejauh ini sih pernah nggak dapat partner yang ya istilah berarti nggak kooperatif. Sebenarnya sih kalau seandainya mungkin ada pengalaman juga kali ya dulu justru pada saat di kampus gitu. Justru kita gitu, maksudnya kayak ketika memang kita punya dapat teman yang kayak gitu dan mau nggak mau kita dapat seperti mereka dan kita menerima mereka ya, mau nggak mau kita sebagai teman kan ini kan adalah proyek bersama nih gitu. Mau nggak mau memang kita harus saling backup gitu. Seandainya dia memiliki seandainya orangnya super grogi gitu, terus udah gitu kayak aduh susah banget nih buat ngomong tuh kayaknya agak susah gitu. Nah kasih materi yang memang dia mampu saja gitu. Maksudnya gini, dikasih beberapa materi yang memang dia bisa dan mampu dia presentasiin. Nah, sisanya tuh kita yang nge-backup gitu. Mau nggak mau sih, karena kan kalau seandainya nggak kayak gitu kan kita nggak mungkin nilai kita jadi bagus gitu ya. Ibaratnya sih seperti itu gitu. Kalau menurut aku gitu. Kalau seandainya menurut Regina gimana, Reg? Ya mau nggak mau ya. Jadi harus harus tetap bagi peran. Tapi pada saat dia hilang fokus, dia nggak bisa gitu ya, kita harus cepat backup gitu. Kita harus siap gitu, karena bagaimanapun juga pada saat partneran itu kalian harus kayak kayak pacaran gitu ya, saling melengkapi satu sama lain, suka nggak suka harus begitu. Jadi kalau misalnya ternyata ini orang yang grogian, pada saat kita baca situasi nih, ya dia lagi grogi, kita langsung take over gitu ya, kita langsung misalnya kita ajak penonton, ya tepuk tangan dulu, misalnya gitu. Apa gitu. Jadi, karena kan balik lagi, penguasaan acara itu ada di kita.
dan teman kita harusnya. Tapi let's say dia ternyata grogi, buyar gitu ya. Kita yang harus membawa dia, jangan sampai kita ikutan buyar, habis acaranya kelar ya kan. Jadi kita juga kita harus bisa bawa dia gitu, jangan kita keikut dia. Jadi harus dibalik gitu. Paling itu. Daniel sudah mengalaminya bahkan. Betul. Oke, thank you Kak. Jadi ya harus bisa kompromi sendiri ya kita ya, dengan mungkin kasih dia yang bisa, atau tadi kalau grogi kata Kak Regina, tepuk tangan dulu, kita distract dulu supaya dianya nggak yang harus ngomong ya Kak ya. Oke, thank you banget ya Kak. Semoga terjawab nih pertanyaannya tadi ya dari Leonardo. Oke, nah wah sayang sekali nih ya teman-teman, kayak masih banyak banget ya yang masuk nih pertanyaannya, tapi sayang banget aku nggak bisa bacain satu-satu karena waktu kita terbatas, jadi terpaksa kita sudahi ya. Mungkin kalau teman-teman masih banyak pertanyaan, boleh ini nggak Kak kontak Kak Regina atau Kak Daniel untuk tanya-tanya lebih lanjut, mungkin melalui apa? Boleh ya, boleh lah, masa nggak boleh? LinkedIn aku di Regina Carlina. Boleh nanti kita message via LinkedIn. Betul. LinkedIn aku juga ada di Daniel Prima Putra sih. Pasti dibalas. Biar answer. Boleh langsung di search tuh ya LinkedIn-nya, langsung di connect. Kalau mau nambah pengetahuan, boleh di chat, kakaknya udah okein tuh teman-teman. Jadi untuk yang masih banyak pertanyaannya, kita maaf banget ya harus tutup sesi Q&A-nya sekarang. Tapi thank you banget ya teman-teman udah aktif bertanya di seminar hari ini. Oke, sekali lagi aku ucapin terima kasih ya Kak untuk Kak Regina dan Kak Daniel nih. Oh iya, kayaknya kita ada info nih ya dari Rodamas Group, katanya ada kesempatan nih ya buat teman-teman yang tadi katanya tertarik, saya mau dong magang kerja di Rodamas Group. Nah, tuh teman-teman bisa lihat di screen, ada open job vacancy nih untuk accounting staff. Nah, teman-teman nih langsung screenshot aja nih. Qualification-nya yang pastinya S1 jurusan finance. Akuntansi minimal GPA 3. Tuh teman-teman yang GPA-nya 3, boleh dibaca-baca. Pengalamannya, aku boleh tanya nggak nih Kak, ini pengalamannya harus accounting staff selama setahun kah? Mengingat teman-teman masih fresh graduate, masih S1, mungkin teman-teman nanti bisa tanya-tanya langsung aja kali ya ke email recruitment@rodamas.co.id. Di sana nanti kalian bisa melakukan pencatatan input data ke SAP System, cek dan verifikasi kelengkapan dokumen voucher, maintain general ledger, rekonsiliasi account, and journal adjustment, menyiapkan dan buat laporan perpajakan dan keuangan, serta menyiapkan data untuk budgeting. Nah, teman-teman tadi yang tertarik banget untuk magang kerja di Rodamas Group, boleh langsung aja nih screenshot job vacancy ini, atau bisa langsung tanya juga atau kirim CV kalian ke recruitment@rodamas.co.id. Oke. Kalau gitu, ada lagi nih teman-teman di IT Application Specialist. Tadi kan buat anak-anak accounting, ini buat anak-anak IT atau anak-anak SI bisa banget nih untuk dicek di job description-nya, build software application on web and Android base, experience in integration and interface with other system, dan perform appropriate test and deployment. Wah, ini menarik banget sih ya, nih buat teman-teman yang mungkin pengen magang atau kerja di Rodamas, bisa langsung screenshot aja dan kirim CV kalian ke recruitment@rodamas.co.id. Oke, mungkin sekian dari info job vacancy dari Rodamas Group ya. Mungkin aku sekali lagi mau mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Regina dan Kak Daniel sebagai pembicara kita di seminar hari ini, Let's Be a Good Presenter. Gimana teman-teman, seminar hari ini bikin kita nambah knowledge baru nggak sih?
jujur ya kalau aku sih makin berkaca lagi ya, wah ini emang masih harus banyak yang dipelajarin ya untuk jadi presenter, bahkan jadi MC seperti ini pun. Makanya kalau ada kesempatan untuk kita nge-present atau MC, jangan lakuin setengah-setengah teman-teman. Kita all outin aja supaya kita bisa berkembang terus dan terus. Oke, teman-teman, sekarang kita kasih virtual applause dulu dong buat para pembicara kita hari ini. Yeay, boleh dikasih reaction-nya nih ya. Oke, thank you banget. Nah, gimana nih? Seminarnya kan tadi udah seru banget. Sekarang aku mau tepatin nih janji aku di awal untuk yang aktif nanya. Karena tadi kayaknya banyak banget nih kan yang nanya, kasih pertanyaan buat Kak Daniel, Kak Regina, dari YouTube, dari Zoom. Nah, sekarang aku bacain aja kali ya 5 pemenang penanya terbaik seminar hari ini. Coba kita cek siapa ya pemenangnya. Oke. Yang pertama ada dari Gelvin dengan NIM 2201786995. Yang kedua ada Sabrina Eldin. Yang ketiga ada Divani Ayumi. Yang keempat ada Dino Dani dari YouTube. Yang terakhir ada Leonardo Alonso Quick. Yeay, congrats buat 5 pemenang tersebut. Nah, buat teman-teman yang belum menang, gak usah sedih, karena masih banyak lagi seminar dari ASD Binus dan GI Bekasi yang selain kasih materi keren kayak hari ini, tapi juga suka ada hadiahnya loh. Jadi, jangan lupa follow Instagramnya @asd.binus dan GI Bekasi, biar gak ketinggalan info, oke? Oh ya, sebelum kita mengakhiri acara, kayak kurang lengkap ya kalau belum foto bersama. Boleh yuk teman-teman yang masih off cam dinyalain dulu kameranya supaya muka ganteng dan cantiknya bisa masuk nih ke frame kita nih. Asik. Jadi makin banyak yang on cam. Yuk boleh ditungguin sebentar nih yang masih mungkin mau ngambil jilbab atau yang ngalis dulu. Oke. Apakah masih ada yang... Oh, nambah terus ya banyak. Ih, seneng deh kalau banyak yang on-cam. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung on-cam aja ya, supaya kita bisa dokumentasikan bersama-sama. Untuk kakak-kakak panitia mungkin boleh dibantu untuk dokumentasi. Boleh. Kita ada 29 slide ya. Kita foto dengan cepat. Jadi mohon tahan untuk senyumnya. Oke, untuk slide yang pertama 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Slide 3 1, 2, 3. Oke, mohon bersabar teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Dah, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih ya Putri. 29 halaman cepat juga ternyata ya. Yang di akhir tidak ada yang membuka kamera. Jadi cepat. Oke, thank you Kak Putri. Oke deh, sekali lagi teman-teman, kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Binusian yang hadir dalam seminar ini. Nah, jangan lupa nih buat yang dari udah mintain link absen, boleh langsung diisi ya exit tiketnya yang akan dikirimkan oleh Kak Putri. Karena SHT akan diinput sesuai dengan pengisian form exit ticket ya, atau form evaluasi. Dan jangan lupa pastiin NIM teman-teman sudah sesuai ya. Nah, teman-teman bisa langsung aja scan QR code yang ada di screen kalian atau klik linknya yang ada di meeting chat nih. Buat yang dari tadi udah mintain link exit ticket, oke, langsung diisi aja ya, karena